Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Pada pagi hari ini kita kembali akan diperlengkapi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada pagi hari ini ialah mempertahankan iman. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama mengenai iman. Kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan bukan berarti hidupnya terhindar dari masalah, persoalan, bahkan ancaman hidup. Tetapi justru melalui itu semua seharusnya yang membuat iman orang-orang percaya kepada Tuhan itu semakin kuat di dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh anak muda di dalam Alkitab yang sangat luar biasa, yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Daniel pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin peristiwa ini sudah sering kali kita dengar. Bahkan dari sejak kita sekolah minggu kita sudah mengetahui cerita ini. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mengalami tantangan iman yang luar biasa. Tetapi hal yang luar biasanya mereka tidak gentar akan itu semua. Melainkan karena iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka rela masuk ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Dan daripada mereka harus menyembah patung sesembahan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan dari sini kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka ini mampu mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Nah, lalu apakah yang membuat mereka mampu mempertahankan iman mereka kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka memiliki komitmen yang benar kepada Tuhan. Komitmen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian untuk melakukan sesuatu. Di dalam bahasa Inggris memiliki arti tanggung jawab terhadap pemenuhan janji. Dan Sadrak, Mesak, Abednego memiliki komitmen yang benar sebagai pengikut Tuhan untuk mereka tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Mereka menyatakan komitmen mereka yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-9, mereka katakan demikian, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Di sini dikatakan bagaimana mereka harus masuk ke dalam dapur perapian. Namun mereka sangat yakin bahwa Allah yang mereka percaya, Allah yang mereka sembah itu mampu menolong setiap kehidupan mereka. Bahkan perkataan yang luar biasa, pernyataan iman yang luar biasa yang mereka nyatakan. Mereka katakan bahkan sekalipun tidak, mereka tetap menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki komitmen yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin kita banyak yang sedang masuk di dalam dapur perapian. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan hidup, dengan keadaan-keadaan berat, tekanan-tekanan hidup, dengan sakit, penyakit, dan lain-lainnya yang membuat mungkin kita sepertinya ingin menyerah, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita lemah, tidak berdaya. Tetapi marilah seperti komitmen yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan,
Untuk mereka tetap menaruh iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Seperti itulah juga seharusnya setiap kehidupan kita. Kita memiliki komitmen yang benar. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk kita tetap percaya dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bersama-sama hasil ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, yaitu hasil ketika mereka dapat mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, yaitu mereka menyaksikan pertolongan Tuhan dan menjadi saksi. Kita melihat dalam Daniel 3 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berbuah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kita melihat yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana ketika mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, dikatakan sehelai dari rambutnya pun tidak hangus daripada mereka. Tidak ada luka-luka dan tidak ada bekas-bekas terbakar sekalipun. Dan saya kira percaya ini bukti pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga menjadi saksi bagi wakil raja, bagi para penguasa, bagi bupati, bagi para menteri, bahkan bagi Nebukadnezar itu sendiri. Dan di sini kita melihat api persoalan bukan hanya membuat mereka menyaksikan pertolongan Tuhan secara pribadi, tetapi api persoalan ketika mereka mampu mempertahankan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan, itu juga mampu membuat mereka menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya, itu mereka agar supaya dapat melihat Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Api persoalan bukan hanya saja membuat kita melihat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi juga api persoalan dapat membuat orang lain percaya dan melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Itu hasil yang pertama. Dan hasil yang kedua, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa melihat dari Daniel 3 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 bahwa Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-29 bagian yang terakhir, dikatakan bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan cara yang sedemikian itu, dengan cara yang ajaib seperti itu. Dan ketika mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego mampu mempertahankan iman mereka melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Saya kira percaya kita semua juga rindu melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Dan yang terakhir, hasil ketika kita mampu mempertahankan iman. Hasil ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mampu mempertahankan iman mereka di dalam Daniel 3 ayat yang ke-30 dikatakan, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita melihat hasil yang ketika mereka mampu mempertahankan iman mereka, yaitu Tuhan bela kehidupan mereka dan Tuhan memperhitungkan semua apa yang mereka lakukan. Dan ini juga yang menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mempertahankan iman kita kepada Tuhan, semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkan setiap iman kita di dalam Dia sebagai suatu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pelajaran dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini membuka pikiran kita
untuk kita terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Situasi dan kondisi apapun tidak membuat kita lemah, melainkan membuat kita semakin kuat dan semakin teguh dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Pegang terus teguh kebenaran firman Tuhan sebagai komitmen kita kepada Tuhan, dan pertahankanlah itu semua, maka kita akan melihat hasil yang akan kita dapatkan, hasil yang akan kita peroleh ketika kita mampu mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan saya kena percaya Allah Roh Kudus yang menolong, memampukan setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini biarlah kiranya dapat memberkati setiap kehidupan kita, dan kita akan tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami di dalam keadaan dan situasi apapun. Kami kena percaya Tuhan, dengan ketika kami memiliki komitmen yang benar kepada Tuhan, Engkau akan menolong setiap kehidupan kami, memampukan setiap kehidupan kami, untuk kami terus memperteguh iman kami kepada Tuhan. Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.